akan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kami ucapkan selamat datang juga untuk para peserta yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk mengisi link presensi atau absensi yang sudah disediakan di kolom komentar. Bukan menulis ini. Saya hadir di kolom chat, bukan ya. Tapi harus dibuka linknya, kemudian diisi daftar hadirnya. Begitu ya Pak Arief, betul ya? Karena nanti ini sebenarnya ada hadiah. Kejutan ya? Ya, ada kejutan nih bagi mereka yang mengisi absensi dan mengisi survei dengan lengkap. Insya Allah akan berkesempatan mendapatkan ini hadiah bingkisan dari kami. Betul. Ya. Terus acara selanjutnya sebelum kita lanjut ke diskusi utama, akan ada sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Surabaya Sukomanunggal kepada Bapak Gede. Kami persilakan. Terima kasih. Dengar suara saya, Mas Rindawan? Jelas, Pak. Ya, jelas, oke. Pak. Terima kasih, Mas Rindawan, Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang lagi mengikuti acara daring ini, rekan-rekan fungsional penyuluh yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pagi ini saya mewakili Bapak Kepala Kantor mengucapkan atau memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah berperan atau turut serta dalam menunjang pembangunan lewat pembayaran pajak. Pagi hari ini, teman-teman dari fungsional penyuluh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal akan memberikan bimbingan mengenai panduan pengisian SPT tahunan dan pemadanan NIK dengan NPWP. Seperti kita ketahui, SPT tahunan tiap tahun Bapak Ibu akan melaporkan, ada kewajiban melaporkan. Untuk orang pribadi paling lambat 30 Maret 2023 dan untuk badan pada bulan April. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian segera melaporkan SPT tahunannya. Jangan ditunda-tunda agar tidak lupa. Selain itu, kami juga tahun ini ada gawean besar, yaitu pemadanan antara NIK dengan NPWP Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu sekalian membuka di e-filing atau DJP online-nya, pasti akan ada menu profil. Itu mungkin nanti akan diarahkan disulut oleh teman-teman dari fungsional penyuluh.
Mungkin saya tidak perlu panjang lebar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara panduan penyuluhan SP tahunan dan pemadanan NIT dan NPWP. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu, Kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Baik, selamat bergabung kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gede setelah memberikan sambutannya tadi. Ya, ini Mas, dari tadi kita ngobrol tapi belum perkenalkan diri nih. Oh iya, Lupa ini. lu siapa tahu kan sudah kenal. Tapi Iya, nggak ada salah tetap kita terkenal ya. Ini. Mungkin kalau cek ada yang belum tahu kami, saya Ari, saya adalah saya Rindawan. kami Kami adalah adalah penyuluh KPP pertama Surabaya. Surabaya. Gimana ini gerakannya? Kayaknya agak kurang latihan. Oh iya, kurang latihan ini ya. Kita akan Jadi seperti demikian. ya sebelum kita mulai diskusi kita, nanti kita jawab pertanyaan dari kawan pajak semua. Ini kami perlu ini mau lihat wajah-wajah ceria dari para kawan pajak semua ini ya. Ini. Kita foto-foto bareng. Monggo Bapak Ibu sekalian kawan pajak, monggo dibuka dulu videonya biar bisa kami foto lewat media kami. Kita selfie rame-rame. Ya, kita selfie rame-rame. Mungkin bisa dibantu dengan kakak operator yang ganteng. Monggo silakan bisa difoto. Nah, silakan yang belum mengaktifkan videonya untuk diaktifkan terlebih dahulu. Ya, senyum manisnya mana? Ya, sudah kayaknya. Ya. Oke, sudah semua ya. Ya, sudah semua. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita ngapain ini? Nah, kan kita udah janji. Iya, kita janji. Kita kemarin itu kita sudah ini Mas berikan ke kawan pajak semua ini Google Form. Apa sih yang mau ditanyakan tentang pemadanan? Ini mungkin belum tahu ya. Pemadanan NIK ini apa sih gunanya? Nah, Kenapa harus dipadankan? Gitu. Apa KTP-nya nanti ganti gitu? Padahal nggak ada hubungannya gitu. Jadi mungkin bisa jelaskan nih kenapa ini Kakak Rindawan ini kok kenapa NIK-nya harus disatukan ini? Nah, kalau kita ngomongin misalnya proses yang begitu panjang sampai akhirnya NIK itu harus dipadankan menjadi NPWP. Tapi untuk kita yang awam ini sederhananya seperti ini. Jadi apa sih atau mengapa kok NIK itu harus dipadankan? Yang pertama dalam rangka memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Biar gini loh, nggak ada lagi, loh NPWP ku di mana ya? Loh, KTP ku di mana ya? Iya. Itu kan? Ya, nantinya mungkin di Indonesia juga akan dari satu data seperti tadi. Ya, Indonesia satu data. Betul. Ya, di NIK itu. Mudah-mudahan. Nah, ini proses menuju kemana? Identitas tunggal. Ya, identitas tunggal. Jadi nanti semuanya ada di NIK, semacam itu. Nah, terus ini apakah nanti KTP-nya ganti? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Jadi gini, intinya di sini ada yang dipadankan adalah NPWP-nya. Nanti mungkin perlu diketahui ya ini sama kawan pajak ya. Nanti mulai 1 Januari 2024 semua layanan perpajakan tidak lagi menggunakan NPWP yang 15 digit sekarang. Tapi menggunakannya NIK. Jadi kenapa kami sosialisakan ini banyak sekali nih di mana-mana. Karena apa?
ini agar para kawan pajak semua pada saat tanggal 1 Januari tidak bingung ini. Betul. Mau lapor nanti nggak bisa masuk DJP Online, terus gitu. mau sebenarnya bukan hanya di DJP aja ya. Soalnya Semuanya. semua data yang menggunakan NPWP NPWP. nantinya akan menggunakan NIK. Nah, pada saat belum dipadankan akan kesusahan nih. Seperti nanti ada di bank juga. Betul. Di bank itu kan ada dipotong nih Betul. PPh finalnya juga. Betul. Itu akan juga kesusahan semacam itu. Jadi itu tujuan utama kenapa NIK ini dipadankan sebagai NPWP. Itulah sekarang caranya ya opo iki Mas. Nah, caranya ya apa? Pasti Caranya ya opo. Mungkin bisa dibantu di belakang kita ada slide yang mungkin bisa menggambarkan dibantu bagaimana ya. tampilkan Mas. Ah, Langsung bagaimana bagaimana caranya. pemadanan NIK atau NPWP. Apa aku kudu datang ke kantor pajak gitu? Terus ini KTP ku, Evin dulu. ini apa namanya NPWP ku, tolong digabungkan di LIM. Iya. Terus ini ini ya memadankannya itu di mana? Betul. Nah, yang pertama yang perlu ditanyakan ini memadankannya itu di mana? Mungkin ini para wajib pajak baru ya kemungkinan ini belum banyak tahu di DJP online ya karena Betul. kan baru kali ini mereka mendapatkan NPWP. Betul. Jadi mungkin belum lapor juga. Ya. Baru tahun ini dia lapor. Jadi mungkin pertama diawali dengan apa ini? DJP online Evin. DJP online itu kan kita anggap saja seperti akun bank atau akun Benar, sosial media. Benar. Nah, kita perlu apa dulu sebelum melakukan login? Berarti harus registrasi. Registrasi, benar. Nah, registrasi itu apa yang dibutuhkan? Pasti diminta Evin-nya berapa. Nah, sekarang apa sih Evin ini? Nah, Evin itu kita bilang gini, kalau bank itu punya apa namanya OTP gitu kan. Benar. Nah, kalau di DJP atau di Dirjen Pajak kita ada namanya Evin. Evin itu Electronic Filing Identification Number. Ruwet ya? Belibet. Oh enggak, alhamdulillah saya sudah berlatih kalau ya, saya ngomong. serahkan itu tadi. Nah, Jadi jadi Arindawan. nah, apa namanya? Kalau kita mau ngapalin electronic filing kedawan. Anggap aja ini pengganti akses panjenengan untuk bisa login ke DJP online atau ke pajak.go.id. Nah, jenengan kalau buka pajak.go.id di sebelah kanan pojok ada pilih login kan. Ketika dibuka akan diarahkan ke laman DJP online. Nah, di situ nggak bisa ujuk-ujuk langsung masukkan NPWP dan password. Nah, dari passwordnya dari mana belum punya kok. Ya. Nah, kita harus klik registrasi yang di bawah. Pertama kali harus buka webnya dulu. Webnya di djponline.pajak.go.id. Jangan lupa itu. djponline.pajak.go.id. Nah, terus kemudian cara dapat Evin-nya gimana? Nah, pertanyaan kedua kan pasti itu. Untuk Evin sebenarnya diberikan kemudahan, apalagi untuk yang pertama kali ya. Bisa diajukan langsung ke KPP dengan mengisi formulir yang seperti sudah ditampilkan. Ada di selanjutnya kan. Lanjut. Ini caranya. Ini adalah cara aktivasi Evin. Ya, bisa diajukan ke KPP. KPP ya. Mungkin kalau nanti kawan pajak yang terdaftar di Sukomanunggal, biar nggak susah bingung ini saya nggak bisa nyatet ini. Nanti bisa ditanyakan juga di mana di WA pelayanan. Bisa dicatat kawan pajak ya. Siap-siap. 0811 3051 604. Sekali lagi ya. 0811 3051 604. Ya, dicatat itu ya kawan pajak. Kemungkinan nanti yang belum punya Evin, sebenarnya Evin itu sudah ada ya. Sudah. Pada saat daftar NPWP sudah ada Evin. Terdaftar Evin-nya juga, cuman belum diaktifasi. Ya, belum diaktifasi di sini. Jadi nanti bisa dilakukan caranya seperti di layar, bisa dilihat ya kawan pajak ya. Ya di situ bisa difoto lah. Situ ya. Lanjut setelah itu sudah dapat Evin terus ngapain? Tapi ada catatan dulu. Iya. Permohonan Evin ini tidak bisa diwakilkan jika langsung ke KPP. Benar. Nah, kalau tidak bisa juga mengirimkan permohonan aktivasi melalui email sesuai yang tertera di kpp.604@pajak.go.id. Syaratnya sama. Itu khusus yang terdaftar di sini ya Kak ya? Khusus yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya. Nanti seumpamanya nih ada yang ikut di sini bukan terdaftar di Sukomanunggal, bisa coba dilihat di Pajak Go ID. Di situ ada daftar unit kerja. Ya, dicari daftar unit kerja, terdaftar di KPP mana. Di situ ada
WA helpdesk atau Telegram helpdesk-nya dari masing-masing KPP. Nanti ditanyakan aja di situ. Bisa dikontak ya. Ya, bisa dikontak ya. Sekarang kalau sudah punya Evin, Evin, kita lanjut. lanjut untuk daftar akun. Daftar akunnya ini daftar Terus? akunnya ya, ini kalau pertama kali buka semacam ini nanti kawan pajak. Nah, kita tinggal pilih belum registrasi. Sisanya kita tinggal isi kolom yang diminta. Pastikan email yang dimasukkan adalah email yang bisa diakses. Nomor telepon yang dimasukkan adalah nomor telepon yang aktif. Nah, sudah. Semua langsung dilanjut sampai registrasi berhasil. Nanti jika sudah berhasil, kawan pajak semua bisa langsung login di akun DJP online masing-masing. Itu Gitu ya. kalau untuk daftar pertama kali. Daftar pertama kali. Nah terus kalau aku sudah pernah daftar tapi aku lupa. Soalnya biasanya dibukanya 1 tahun sekali. Setahun sekali. Iya, jadi ya wajar lah kalau lupa. Jangan sampai besar ya. Di sini nanti bisa difasilitasi juga. Mungkin di next ini. Di next nanti bisa dilihat lupa password. Nah, ini caranya. Nanti kalau mungkin saya bisa izin share screen. Oh boleh, untuk langsung mencoba ya. Saya coba ya. Ini mungkin kawan pajak bisa lihat. Nanti saya share screen dulu. Nah. Sambil Pak Ari share screen. Bedanya dengan yang tadi registrasi, ketika kawan pajak semua itu lupa passwordnya dulu apa. Sama di bawah belum registrasi itu ada menu atau tulisan yang bisa diklik, tulisannya apa, lupa password kalau nggak salah, atau lupa kata sandi. Sebentar, ini sudah. Nah, ini sudah tampil ya? Sudah tampil ya. Ini kawan pajak, nanti kalau semuanya pertama kali masuk di DJP online Pajak.id, nanti akan muncul tampilan semacam ini. Lah, ini saya lupa nih, saya sudah pernah daftar ini. Tinggal ketik aja ini, diklik lupa kata sandi ya. Masukkan NPWP-nya, kemudian Evin-nya, Evin yang tadi yang diberikan sama dari KPP, nanti kemudian ini lebih baik diklik aja ya kayak ini. Klik lupa email untuk memastikan benar-benar yang dipakai adalah email yang sekarang aktif. Ya, pastikan email yang benar-benar aktif. Ya, di sini nanti masukkan emailnya, masukkan kode keamanan, nanti akan di sini sebentar, di sini submit. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke email. Ya, masuk ke email, ada email dari e-filing. Link reset password. Ubah password, tinggal klik aja ganti passwordnya. Semacam itu. Jadi sangat mudah. Saya stop aja. Ya, lanjut. Nah, kalau itu tadi sudah, berarti kawan pajak semua atau panjenengan semua sudah bisa masuk ke akun DJP online masing-masing. Ya, pasti yang itu nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Sekarang kita mulai dengan pemadanan dulu. Oh, pemadanan dulu. Pemadanan dulu. Karena apa? Karena ini sangat penting. Tahun ini adalah tahun pemadanan. Betul. Gitu ya. Masih ada waktu selama 2023 ini ya. Sekarang jadi pertanyaan gini Kak. Kalau saya nanti tanggal 1 Januari kalau saya padankan, nasib saya seperti apa? Terkatung-katung. Ya. Jadi kemungkinan nggak bisa masuk di DJP online. Nah, karena usernya tidak ditemukan. Iya, usernya nggak temukan. Kemungkinan nanti akan berhubungan dulu dengan KPP ya untuk memadankan di KPP-nya. Itu kalau seumpamanya di tahun 2024. Tapi sekarang daripada nanti repot, ya mending sekarang dipadankan. Iya, dipadankan sekarang saja. Caranya gimana? Ini kan tadi sudah bisa login ke akun DJP online. Pemadanan kan bisa dilakukan lewat akun DJP online itu sendiri. Di mana setelah kawan pajak atau panjenengan semua bisa masuk atau login, ya kan, di laman pajak.go.id atau DJP online, nanti tinggal buka menu profil. Nah, itu ada profil, sama halnya kayak kita punya sosial media, ada menu profil yang bisa diedit gitu kan. Di sini juga sama. Buka menu profil, kemudian pilih data profil. Di situ ada 3 atau 4 menu ya. Pilih yang data profil. Kemudian diklik lagi data utama. Seperti yang sudah di-share ini ya. Di dalam data utama, itu tinggal masukkan 16 digit NIK panjenengan atau kawan pajak semua.
sesuai IKTP masing-masing ya, jangan sampai nik tetangganya Iya, atau benar. saudaranya dimasukkan. Nah, ini nanti ada catatan ini, Mm-mm. Kak Rindawan. Jadi pada saat waktu buka pertama kali di profil itu, nanti ada statusnya 3. Betul. Valid, perlu dikonfirmasi, atau perlu pemutakhiran. Betul. Ya, kalau valid, tenang, aman. Berarti sudah divalidasi, dipadankan. Sudah dipadankan. Maaf, saya salah ngomong ya, validasi. Harusnya pemadanan ya. Iya, tapi mungkin menunya di sana kan juga. Menunya valid, tetapi di sini saya beritahu pemadanan. Jadi berarti kalau sudah statusnya valid, berarti sudah dilakukan oleh DJP Betul. secara jabatan. Berarti ini sudah benar-benar Datanya udah clear. clear datanya. Nah, untuk status yang ada tulisannya perlu dikonfirmasi, tinggal masukkan NIK-nya. Nah, boleh di next selanjutnya. Nah, ini. Kalau yang tadi belum apa tadi Pak yang perlu masukkan NIK statusnya Perlu dikonfirmasi, Ya, itu perlu perlu dikonfirmasi. input NIK-nya. Nah, terus kalau yang terakhir Nah, yang terakhir ini perlu permutakhiran. pemutakhiran ya. Yang ini harap bersabar, kemungkinan ini harus menghubungi KPP. Karena Atau- apa? Kemungkinan ada data yang berbeda antara Dukcapil sama Dengan di data DJP. semacam itu. Betul. Jadi perlu nanti dipadankan di sini, bisa menghubungi tadi ya. Betul. WA helpdesk kalau untuk yang di sini nanti 0811 tadi 0811 3051 604 ya, nanti akan diarahkan bagaimana selanjutnya pemutakhirannya. pemutakhiran. Tapi kalau untuk yang konfirmasi bisa tinggal Input sendiri. input sendiri. Nah, Demikian. Jadi kalau untuk pemadanan nik sebetulnya nggak susah ya. nggak susah sebenarnya. Cuman harus bisa login di akun Ya, DJP masa online-nya. itu FI-nya sudah ada dan sebagainya tadi. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini. Kalau ini apa namanya? Untuk update data ya. Kita bilangnya update datanya saja. Iya. Jadi selain yang tadi ketika sudah divalidkan, cek lagi data yang lain. Apakah data KLU atau klasifikasi usahanya sudah sesuai dan tab anggota keluarganya apakah sudah sesuai juga. Nah, itu dicek saja, jika belum silahkan disesuaikan. Dan apabila ada usaha lebih dari satu harus gimana Pak? Dimasukkan. Dimasukkan juga. Ya, dimasukkan saja. Jadi gini, kalau soalnya saya sebagai ASN, saya sebagai karyawan, iya. tapi saya juga jualan di rumah. Oh gitu ya Pak ya? Oh ketahuan. Jualan tadi rumah. Loh, kok Jualan nggak apa pernah, ini? Bang? Jadi kalau jualan di rumah, istrinya maksudnya. Oh istrinya. Ya, Ya. istrinya jualan di rumah, merancang gitu ya. Dimasukkan aja. Selama di situ nanti istrinya tidak punya NPWP sendiri ya. Betul, gabung ya. Digabung gitu. Lanjut. Jadi ini semua data keluarga diharapkan untuk diupdate juga. Di sini update-nya apa yang perlu diupdate? Hanya perlu masukkan NIK masing-masing anggota keluarga dan juga kakaknya. Ya. Kakaknya itu aja. Nanti gunanya untuk apa? Nah, untuk itu. Nanti jadi gini kan, di Indonesia itu kan menganut azasnya kan untuk satu keluarga Ya. hanya satu punya NPWP. Betul. Gitu. Nah, jadi nanti NPWP-nya hanya pakai satu NIK-nya kepala keluarga. Di Karena sini. satu kesatuan Satu ekonomi. kesatuan ekonomi. Kecuali kalau mendaki sendiri ya. Betul. Mendaki sendiri. Jadi nanti bisa menyerahkan NIK masing-masing, tetapi selama sudah dimutakhirkan lewat data ini, data tambahan di anggota keluarga. Betul. Semacam itu. Nah, ini kan kalau kita tadi kan ngomong teori-teorinya. Tadi gitu. bingung gini ya, bayangkan kayak apa ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak bingung. Sebagian udah langsung sambil dengerin sudah ketik. Benar. Nah, saya langsung validasi. Coba-coba Tapi aja. buat yang masih mungkin belum jelas, kita ada tutorialnya, ada videonya. Sebetulnya bisa diakses sendiri. Iya sih, sebenarnya. Ini tapi kita tampilkan. Cuma kita tampilkan juga. Kita tampilkan Gitu ya? untuk afdolnya. Sambil biar kita bisa minum kan maksudnya gitu. Kan? Siap. Silakan. Monggo, Kak silakan. Gateng. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama,
buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Jadi ini tadi ya kawan pajak semua tutorial dari pemadanan NIK sebagai NPWP. Jadi ini mungkin ada beberapa tadi pertanyaan yang sudah dilemparkan di Google Form, kemungkinan sudah terjawab dengan yang kami kami sampaikan tadi. Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan sih yang mungkin belum kami sampaikan tadi bahasanya. Kan tadi kan acara kita ada membalas Google Form kami dan kami membahas. Jadi harus kita bahas ini Kak. Jangan sampai lupa ini. Karena sudah janji ya. Janji ini, janji kita ini. Di sini ada yang Evin tadi sudah ya, jelas harus pakai Evin kalau lupa ya, kalau lupa password atau belum pernah masuk ke DJP online. Tadi mungkin jadi bingung gini, di tutorial tadi namanya kan Pajak Go ID. Tetapi dari tadi kita nggak ngomong Pajak Go ID nih. Sebetulnya sama. DJP online. Jadi pada saat nanti klik Pajak Go ID di sebelah kanan atas kan ada login. Menu login. Larinya ke DJP online. Akan dilarikan ke DJP online, sama aja. Semacam itu. Terus di sini juga ada pertanyaan ini, untuk pelaporan SPT masa bulanan di SPT, di ISPT, apakah pakai NIK atau NPWP? SPT masa bulanan apa ini? Nah, sebenarnya gini, tidak perlu bingung ya kawan pajak ya. Di sini jadi yang dikatakan dipadatkan NIK menjadi NIK sebagai NPWP itu ada semua pelayanan perpajakan mulai tanggal 1 Januari 2024. Pada saat ini NPWP yang 15 digit masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Tapi nanti 1 Januari 2024 sudah tidak bisa karena menggunakan yang NIK tadi. Semuanya. Semuanya. Jadi terus untuk berikutnya, jika sudah punya NPWP apakah perlu diurus lagi? Nah, yang diurus apa ini? Apa yang perlu diurus? Enggak perlu. Yang jelas kewajibannya juga muncul. Nah, ya ini mungkin yang kawan pajak nanti akan beranjak ke yang SPT tahunan ya. Jadi sekalian ini kita menuju ke SPT tahunan. Izinnya halus. Gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh NPWP baru? Tapi izin Pak Ari, sebelum itu kalau kawan pajak tadi misalnya ada yang sebenarnya pengen, wah videonya tadi kayaknya perlu diulang lagi, nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ulang, tapi kawan pajak atau panjenengan sekalian bisa akses langsung di YouTube Ditjen Pajak RI, search aja tutorial NIK NPWP. Nah, di situ ada juga video seperti yang kami tayangkan tadi. Demikian. Ya, tadi kayaknya hanya yang untuk data utama ya. Betul. Nanti di DJP di YouTube Ditjen Pajak RI juga ada untuk pemutahiran data
keluarga. Ya, pemutakhiran data keluarga juga ada bagaimana caranya. Sedangkan khusus untuk yang statusnya pemutakhiran yang perlu dimutakhirkan, nah, itu wajib untuk menghubungi KPP yang terdaftar. Ya. Bukan KPP terdekat ya, kawan KPP pajak ya. terdaftar. Terdaftar ya, KPP terdaftar. Maksudnya NPWP dulu daftar di mana? Ya. Di situ. Ini kan tadi sudah punya NPWP, sudah dipadankan. Nah, ini terus saya harus ngapain? Kalau saya WP baru, saya sudah punya NPWP, terus saya harus apa, Pak? Ini terutama ini karyawan ya, karena kita di sini bukaannya untuk orang Fokusnya untuk pribadi orang pribadi karyawan. Jadi sebenarnya orang pribadi karyawan itu sangat mudah ya, Ya. hanya perlu tahunan aja. Jadi gini, di sini ada SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan yang perlu disampaikan oleh kawan pajak semua yang terdaftar. Nah, penyampaiannya bagaimana dan di mana? Nah, penyampaiannya adanya di mana? Di DJP online tadi. Nah, mungkin bisa di-share ini cara lapor SPT tahunan karyawan. Nah, yang perlu diketahui oleh kawan pajak semua di sini. Kemungkinan ada gini. Saya ini di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Betul. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Semuanya nih, saya di bawah UMR. Ya. Tapi kok saya tetap wajib ini? Tetap wajib lapor. Wajib enggak sih sebenarnya, Mas? Kalau kita bilang itu kan Wajib ya wajib. wajib ya tapi kok wajib. sebenarnya Tapi tidak tidak ada wajib, kewajiban ya. pembayaran atau pemotongannya gitu. Ya, sebenarnya bisa tidak melaporkan dengan catatan. Nah, catatannya apa? Harus mengajukan Non-efektif. Non-efektif. Gitu. Jadi kawan pajak semua yang nanti semuanya nih tahun 2022 ini di bawah PTKP, ternyata di bawah PTKP tidak dikenakan Pak, tidak dipotong ya, Betul. tidak dipotong oleh perusahaannya, maka kami sarankan untuk segera mengajukan permohonan penetapan non-efektif, di mana pengajuannya wajib di KPP di mana dia terdaftar. betul. Ya, bukan di KPP terdekat ya, kawan pajak ya, di KPP terdaftar. Mungkin nanti bisa dihubungi lah di WA Helpdesk atau Telegramnya di Bisa. KPP masing-masing bagaimana prosedurnya untuk NE atau non-efektif ini. Jadi jangan gusar. Tapi selama belum ada status non-efektif, Kewajiban itu terus ada berjalan. masalah. Walaupun hanya kewajiban lapor. Ya benar, tetap wajib lapor. Nah, ini sekarang nih saya belum mengajukan non-efektif. Bagaimana nih saya lapornya? Nah, ini bisa diikuti di layar kawan pajak semua. Yang sudah tertampil. Ya. Ya, di sini kawan pajak mesti akan dihadapi ada kalau di ini Mas ya di JP online itu pertama kalau masuk kita pakai aja ya, pakai simulasi langsung aja ya, nggak apa ya? Boleh, boleh. Biar cepat lah, Biar langsung kelihatan. biar langsung. Oh ya, Sat-sat, buat. ya siap, sebentar tak carikan dulu langsung. Jadi ketika kita masuk login di JP Online, selain untuk validasi NIK tadi atau pemadanan NIK tadi, nanti akan ada muncul beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang akan ditampilkan. Nah, di sini kalau aja tadi bisa masukkan NPWP kalau sudah dipadankan, tinggal masukkan NIK-nya saja. Betul. Tetapi kalau belum dipadankan, masukkan untuk ininya, untuk NPWP yang masih 15 digit. Nah, ini kemungkinan ya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, masih dalam perbaikan. Mungkin nanti kawan pajak ada yang menemui waktu login ini Tidak berhasil. Ini berhasil. Nah, ini berhasil. Kami sarankan nanti klik login ya, bukan di enter. Jadi kadang ada teman-teman yang di enter gitu ternyata kok nggak bisa, tidak berhak akses itu. Betul. Coba diklik loginnya atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Intinya kalau tidak diklik ya di enter gitu lah. Pilih salah satu. Nah, ini ada NPWP ini. Ini siapa ini ya? NPWP siapa ini? Nih, cara melaporkan bagaimana kawan pajak? Pertama kali yang perlu dibutuhkan di sini adalah siapkan bukti potong ya, dari bukti pemberi potong kerja, dari pemberi kerja. Tempat kita bekerja. Tadi saya nggak bawa contoh ya. 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 Jadi ada bukti potong dari pemberi kerja yang wajib dibuat maksimal 1 bulan ya setelah tahun pajak berakhir. Jadi harusnya ini tanggal 2 Februari. Kawan pajak sudah dapat ini bukti potong dari bendara atau dari bagian umumnya. Jadi kalau belum dapat segera minta. Itu segera minta bukti potongnya. Kalau untuk swasta pakai A1, sedangkan kalau untuk pegawai negeri atau SN menggunakan A2.
Jadi nanti siapkan dulu bukti potongnya, yang kemudian disiapkan lagi apa? KK, Daftar keluarga, keluarga. atau daftar Ini- tanggungan. ya daftar tanggungan atau KK-nya ini disiapkan dulu. Yang berikutnya adalah siapkan hartanya. Bukan maksudnya pertama ini. List Daftar atau harta. daftar harta dan daftar hutang. Daftar harta dan daftar utang. Kondisi apa? Kondisi 31 Desember 2022. Siapkan kondisi hartanya di 31 Desember, kondisi yang utangnya juga 31 Desember. Macam itu. Tinggal klik lapornya, klik lapor. Di sini ada kok banyak ya, e-form, e-filing. Ini klik aja sembarang ini, pakai e-form atau e-filing bisa. Kita coba e-form ya, saya salah nih kayaknya e-form. Nanti buat SPT. Ya, ini mesti akan ditanyakan. Akan diarahkan walaupun kan pajak semua salah di e-form atau di e-filing, sebenarnya di e-filing sih ya. Kalau karyawan tuh harusnya di e-filing kalau pakai satu pemberi kerja ya, pakai 1770. Pakai e-form pun bisa, tapi E-form. lebih mudahnya Oh iya benar. Lebih mudah menggunakan pakai e-filing. Tidak Ya. perlu aplikasi lain Benar, untuk mengerjakan SPT-nya. Ya. Jadi di e-form juga bisa, tetapi mudah sekali pakai e-filing karena bisa pakai HP. Ya, bisa pakai HP. Terus ini bisa ditanyakan sini apakah Anda menjalankan usaha? Nah, kalau karyawan gimana? tidak. Ya, tidak. Sampai salah jawab. Nah, terus di sini apakah ada seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, ini dilihat istrinya ini dia itu sebagai karyawan juga yang punya NPWP atau tidak punya NPWP. Nah, kalau tidak punya NPWP ya jawab tidak. Nah, di sini. Terus kemudian di sini, ini yang menentukan sekali. Nanti pelaporan apa yang digunakan. Ini dapat dilihat dari bukti potong yang diberikan dari perusahaan. Melihatnya dari poin nomor 1 itu. Jadi di situ ada jumlah berapa penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan brutonya berapa. Kalau di situ di atas 60 juta, maka di sini jawab tidak. Setahun kurang dari 60 juta, iya. Kalau kurang dari 60 juta, kalau lebih dari 60 juta ya jawab tidak. Ya benar ya. Tadi kan bilangnya lebih dari 60 juta. Iya, ini pertanyaan di sini kurang ini. Ini kurang dari 60 juta. Terus di sini tinggal klik aja, nanti akan diarahkan ke 1770 SS. Kalau kurang dari 60 juta. 60 juta. Ya, tinggal jawabannya udah betul ya, harus betul kita ajakan. Nah, terus di sini akan diarahkan ke e-filing. Terus ini buat SPT. Nah. Kok muter-muter terus ini? Nah, seharusnya dia tadi langsung masuk ke formulir. Iya, karena saya tadi pakainya pakai e-form. Ya. Sama pertanyaannya, pasti akan ditanya dulu. Ditanya sama lah. Di sini nanti untuk tahun pajaknya tahun berapa? Tahun 2022. Otomatis normal karena belum pernah belum ada pelaporannya yang pertama di tahun itu ya. Ya, jadi ini betul lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini untuk penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan penghasilan ini dilihat dari bukti potongnya. Ya. Bukti potongnya. Jadi kalau di sini berarti kan harus di bawah 60 juta ya kayak. 59.990 coba. Saya buat 59 ya. Nah, ini kan di bawah 60 juta kurang Rp1 kan. Ini pengurangan juga bisa dilihat nih. Dari ada di bukti potong juga ada pengurangan. Nanti lihat saja pengurangan sebelah mana gitu. Pilih yang jumlah ya, jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan. Di situ nanti ada 3 unsur. Nanti cari yang jumlah pengurangan. Nah, dimasukkan di situ. Saya angkat ini saya anggap aja lah 20 Ibu aja dah. Ya. So, pengurangan di sini. Tapi sebenarnya ini hanya awu-awu ya maksudnya. Ya. Kalau ini sebenarnya sudah ada. Urak-urak ya. Urak-urak ini. Saya daripada hitungnya kelamaan gitu kan. Harus hitung apa? Harus hitung ya. Di sini tinggal masukkan aja PTKP-nya lah. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilan tidak kena pajak ini kalau untuk yang bujangan, jomblo bahagia itu nanti dikenakannya 54 juta sedangkan untuk 1 tahun. Benar. Sedangkan untuk tanggungannya itu termasuk istri itu 4,5 juta dalam 1 tahun, sedangkan untuk tanggungan maksimal 3 tanggungan itu masing-masing 4,5 juta. 4,5 juta juga. Sebenarnya nggak usah ngitung susah-susah gitu ya, tinggal diikuti aja nih ya. Tinggal klik ini aja.
TK0, TK ini kalau tidak kawin di sini, Ya. saya anggap aja menikah ya, menikah dengan Ya. anak satu. Nah, dengan anak satu. Jadi nanti PTKP-nya otomatis 63. Lah, di bawah sini otomatis jadi 0. Tapi ini harus disesuaikan dengan kondisi yang dilaporkan ke pemberi kerja. Paling mudahnya lihat di bukti potongnya, Ya, benar. di bagian pojok kanan atas nanti ada itu TK atau K, tanggungannya berapa. Nah itu samakan Ya, di situ. ya di sini tadi ini saya awalnya Iya. kebetulan ya. Jadi sebenarnya di sini semuanya bisa dilihat di ini ya. Bukti di potongnya ada. potong. Karena itu sesuai yang sudah dilaporkan ke pemberi kerja. Ya, kalau di situ kondisinya kawin, ya kawin sampai sini gitu kan. Ya. Oh ya, yang tadi yang perlu diperhatikan juga oleh kawan pajak, kondisi kawin, tidak kawin, punya anak itu kondisi di awal tahun. Semuanya ini lahir ada punya anak nih, anak kedua. Lahirnya tanggal 1 Januari 2022. Ini sebenarnya sudah masuk nggak sih di PTKP? Iya. Belum masuk. Oh kalau di PTKP belum. Belum masuk. Dia akan masuk di PTKP-nya tahun 2023. 2023. Jadi selama tahun 2022 dianggapnya itu anaknya masih satu. Begitu juga status kawin. Betul. Kawin tanggal 1 Januari nih, tahun baru langsung kawin. Itu terus, nah otomatis statusnya tetap dijadikan tetap bujangan. Iya. Baru tahun 2023 Tahun selanjutnya. jadinya. Semacam itu. Di sini dikurangkan oleh PTKP-nya terus jadi nihil. Nah, ini sebenarnya sesuai ya dengan nanti bukti potong yang diterima oleh kawan pajak semua. Tinggal nanti berikutnya klik aja di sini lah. Di sini ada final, ada PPh final terutang dan sebagainya. Ini biasanya kalau karyawan ya ini dapat nih dari apa? Dari HRD-nya atau dari umumnya atau dari bendaharanya. HRD biasanya. HRD ya. Ada bukti potong ya. Selain yang dipotong bukan final, juga ada yang final di sini. Yeah. Ini pastikan. Kalau nggak ada, nggak usah diisi, gitu kan. Selanjutnya, nah di sini yang tadi saya katakan bahwa perlu apa? Menyiapkan daftar harta, daftar hutang, kondisi tahun 2022. Ya ini masukkan di sini. Tahun pajak 2022 terakhir 31 Desember berapa hartanya? Semuanya nih. Saya punya rumah harganya 1 juta. Beda motor satu harganya 13 juta, berarti 113 juta. Nah, di sini yang perlu diketahui kawan pajak, harga di sini adalah bukan harga kondisi, maksudnya gini, kondisinya nilainya bukan nilai di 31 Desember, tetapi nilainya adalah nilai pada saat beli. Perolehan, nilai perolehan. Yang saya maksud di sini yang 31 Desember itu adalah itu masih dikuasai apa enggak? Yeah. Gitu. Jadi 130 juta di sini ya saya anggap. Tapi karena ini formulir yang sangat sederhana, kita tidak masukkan totalnya ya, saja. Nanti saya tunjukkan juga nih kalau pakai yang sederhana. Ini yang SS, sangat sederhana. Hutangnya ada nggak pinjaman yang kondisinya di 31 Desember? Ada Pak, KPR-nya masih kurang. Oke, KPR-nya kurang berapa? Anggap aja ya, tinggal kurang 80 juta. Ya. Ini adalah sisa hutang ya, kawan pajak ya. Ini sisa hutang, bukan hutang pada awal pertama kali ambil di KPR, bukan. Tetapi ini sisa hutang. Saldonya. Berikutnya adalah pernyataan. Lihat, ini tinggal aja setuju. Selanjutnya, pernyataan. Klik. Di sini saya nggak mau teruskan ya, saya nggak berani ini. Karena ini hanya contoh. Ini saya contoh ini. Tapi kalau dengan sudah sampai halaman ini sudah sukses ini. Sukses, tinggal kirim. Jangan lupa kirim. Tapi bukan. harus minta kode verifikasi Ya. Ini tinggal klik di sini, klik. Nanti aja nggak apa-apa, Pak. Kan nanti yang muncul belum dikirim. Coba diklik. Mana? Klik di sininya. Di sini. Biar muncul tampilan sama. Ini ya. Nah, tinggal memilih. Ya, tinggal dipilih mau di email atau di SMS. Tapi kalau SMS, pastikan ada pulsa regulernya. Ya, paling enak itu pakai email. Nah, itu kenapa dari awal tadi diberitahukan perlu sesuaikan emailnya, email aktifnya. Tinggal diklik email, oke, nanti akan masuk kode verifikasinya ke email. Ya, tinggal copy paste. Ya, copy paste verifikasinya taruh sini, tinggal kirim, udah selesai. Mudah. Cepat, mudah. Nggak usah ribet-ribet ke KPP dan sebagainya, ngantri. Nggak usah. Nggak usum itu ya. Udah, itu untuk yang S-nya. Sekarang kalau kita coba pakai... Kalau alhamdulillahnya saya dapat tambahan gaji terus jadi di atas 60 juta. Bentar, saya coba pakai SS. Saya buat, maaf, saya pakai S ya sekarang ya. S itu untuk 60 juta ke atas. Turbonya.
Contohnya di sini, apakah Anda menjalankan usaha? Tetap ya, tidak karena karyawan. Apakah terpisah? Saya jawab tidak, Tidak. karena istri ikut dengan saya. Apakah penghasilan betul lebih kurang dari 60 juta? Saya Tidak. jawab tidak, karena Lebih. lebih dari 60 juta. Maka tambah di sini. Ini lebih enaknya pakai bentuk formulir, akan lebih mudah. Karena urut ya. Ya urut ya. Kalau ini semuanya nggak apa-apa sih dipilih, tinggal pilih-pilih aja nggak masalah. Kalau yang khusus di bawah ini untuk upload SPT ya nanti. Jadi pakai yang ini lebih enak, formulir dengan formulir. Nanti ada ini. Nah, seperti yang tadi sama, pilih tahunnya, terus ini normal karena yang pertama, selanjutnya, nah normal. Karena di draft Oh sudah iya, ada. draft sudah ada. Draftnya sudah ada. Draftnya saya hapus dulu ya, lupa saya. Ya ini karena coba-coba ya. Ya tidak. Ya. Munculnya seperti ini. Muncul ini, terus 2022 normal. Tadi tidak bisa karena sudah saya buat draftnya tadi. Selanjutnya, nah ini bisa. Di sini adalah penghasilan final dikenakan final. Ya ini bisa. Jika ada. Ini bisa dimasukkan. Nah, di sini ada nih pertanyaan nih. Tadi yang dari kawan pajak. Saya punya istri kerja juga, Ya. tapi NPP-nya ikut saya. Gabung. Gitu. Terus dimasukkan di mana ini? Lah, nggak perlu bingung ya kawan pajak. Di sini ada yang nomor 13 ini. Nanti bisa diikuti lagi, saya ulang lagi. Ada di bagian A final, tambah gini. Di sini. Pelan-pelan, Pak. Saya ulang lagi. Enggak. Udah ya. Ini ya, tambah. Terus di sini ada 13 ini ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, di sini tinggal diklik aja. Ini disesuaikan dengan bukti foto yang diterima oleh istri. Sama. Jadi DPP-nya berapa? DPP-nya Jumlah penghasilan brutonya di nomor 1 berapa? berapa banyak di sini? Anggap aja 60 juta lah. Sini pidato tanya berapa ini? Bingung hitung ya. Ada paling bawah aja. Berapa? Anggap aja Anggap aja ini ya teman-teman ya. 5%. 5%-nya 6 juta ya. 300.000. Ya. Anggap aja ini benar ya kawan pajak ya. Nah, ini contoh. ini contoh ya. Saya udah gak sempat mikir ini. Karena bisa dilihat di bukti potong istrinya. Iya, ini awal ya ilmunya ya. Tapi sebenarnya ini bisa dilihat semua di bukti potong, nanti aman. Nah, lanjut, terus lanjut ke hartanya. Lah ini tadi, kalau tadi kan simple ya. Betul. Hanya perlu direkap aja jumlahnya berapa. Kalau di sini ada disebutkan satu-satu. Makanya tadi kami beritahukan siapkan dulu list untuk hartanya. Nah, di sini masukkan hartanya apa saja. Kalau punya uang tunai, yang ini tabungan atau apa setarakan, masukkan di sini hartanya saja tabungan, gitu aja. Ini otomatis 2022 ya. Karena bentuknya tabungan. Ya, punya tabungan. Sini harga perolehan ini adalah saldo. Anggap aja saldonya Per 31 Desember. 20 juta, anggap aja gitu aja. Keterangan. Ini diisi aja di bank mana? Pokoknya Bank Ganteng gitu ya. Oke, jadi ini. Jadi terusnya gini, terus ada lagi nih harta, saya punya rumah nih. Rumah di mana ini kayak rumah ada di 06. harga tidak bergerak, tempat tinggal di sini. Ini hartanya tanah bangunan gitu ya. Tanah bangunan. Terus perolehannya tahun berapa? Ya ini sesuai dengan kemarin 2018 misalnya. 2018. Nah, di sini adalah harga perolehan di tahun 2015. Ya. Anggap aja 150 juta. Ini harga di tahun 2018 yang dimasukkan. Nah, keterangannya ini masukkan alamatnya. Betul. Alamatnya di mana? Gang Asyik gitu aja ya. Kalau mau lebih lengkap, alamat. Ya, ini semuanya ya. Ini saya anggap aja namanya kalau alamatnya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan Gang Asyik nomor sekian. Oke. Lanjut. Terusnya lah ini. Pokoknya semua datanya kalau perlu masukkan NOP-nya nggak apa-apa ya, malah enak lengkap ya. Terus enaknya kalau sudah ngisi tahun berikutnya misalnya lapor lagi bisa dipilih. Iya, bisa dipilih nih harta. Jadi nggak perlu ngisi ulang. Ini kalau saya klik nanti harta yang punya ini nanti keluar semua. Bahaya nanti saya. Kalau saya udah pancing-pancing saya pengen tahu. Jadi makanya nih
Ini yang perlu diketahui sama kawan pajak ya. Jangan serahkan pengisian SPT tahunan Anda ke Pada orang lain. Karena Karena apa? harus- Harta semuanya ada di sini. Iya, Harta kerahasiaan tahta data. semuanya di sini. Ya. harta tahta Harta wanita juga di sini. keluarga. Semuanya ada di sini semua. Jadi jangan diserahkan ke orang lain. Itu kenapa tidak perlu diserahkan ke bendahara untuk melaporkannya. Betul. Lapor sendiri aja gitu. Di sini lanjut ke daftar utang. Sebenarnya Daftar sama. utang sama sih. Sebenarnya di sini tambah. Tinggal Yang kita utang di pilih. mana? Ini kayaknya contohnya yang rumah. Kan pasti ada KPR-nya. Iyalah, Yang ini nggak ya, pasti, Bang, ini. siapa tahu ada Ini. KPR. Nama pemberi pinjaman. Ya ini nama pemberinya namanya bank siapa? Ya, Bank bank, KPR. bank siapa? Gitu ya. Bank KPR gitu aja. Saya harus serius ini. Bank KPR, alamat pemberi pinjamannya di mana? Bisa Surabaya. abangnya saja. Ya, abangnya aja. Terus ini tahun pinjaman 18 ya tadi ya. Iya kan rumahnya 12. Berarti tadi ambilnya berapa KPR-nya? KPR 150 juta. 150 berarti KPR-nya anggap aja 100 juta. Oh, iya, Sisanya sisanya ya. Iya. Ini 100 juta ini maksudnya 80 ya tadi ya. Sisanya kita 80. Oh iya mana? Ya. Sesuaikan dengan yang ini adalah rupiah di sini adalah kondisi saldo hutang Per 31 Desember 2022. Oke, Simpan. Nah, di sini lanjut ke daftar Daftar keluarga. Data tanggungan ya, maaf saya. Jadi daftar tanggungan ini tidak harus selalu anak ya. Iya. Bisa orang tua. Tapi harus bisa- paling mudahnya yaitu Mudah. satu kakak ya. satu kakak. Mudahnya gitulah, satu kakak. Nah, di sini tinggal ditambahkan aja siapa saja namanya. Kalau istrinya namanya Indah gitu aja ya. Indah. Niknya berapa? Nah, anggap aja inilah. Ini istri, anggap aja istri. Nah, pekerjaan bisa Pekerjaan. Tadi kan Apa karena aja? ada punya pekerjaan, Iya, berarti tulis saja pekerjaan. Jadi Karyawan. karyawan. Karyawan terus anak. Tadi pakai anak, anggap aja punya anak lah. Anak lanang. Namanya ini kayaknya dua gini aja. Ya. Saya nggak usah mikir lah. anak, Kandung. Ini terus pekerjaan pelajar. pelajar. Simpan. Ya, di sini kemudian selanjutnya. Klik selanjutnya lah. Di sini ada penghasilan dalam negeri lainnya. Kemungkinan nih ada kemarin jual tanahnya atau apanya bisa dimasukkan di sini. Ya, bisa dimasukkan di sini yang bersifat final atau dapat hadiah bisa dimasukkan di sini atau kemarin sewa yang dapat dari hasil sewa dan sudah bayar finalnya bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau nggak ada di kosong aja, nggak ada masalah. Ini saya anggap aja kosong ya. Lanjut. Nah, di sini kemungkinan tahun 2022 terima warisan. Nah, bisa dimasukkan Atau di terima situ. hibah dimasukkan aja. Makanya dia terima sepeda warisan apalah anggap aja. Ya, saya anggap aja 30 juta warisannya. Kalau nggak ada ya nggak perlu diisi. Ya, ini nanti nggak dihitung ya, Kak ya. Ini hanya untuk beritahukan kalau tapi sebenarnya di sini nanti ini harusnya juga di harta juga yang Iya. tadi dimasukkan. Jadi dimasukkan 2. Di harta Karena dimasukkan Muncul di sini ada warisan, nah, Mhm. bentuknya apa itu dimasukkan di bagian harta. Tadi kita nggak sempat masukkan tadi. Karena kan belum Oh, tahu gitu. kalau ada warisan. Iya, kita anggap tadi sudah tahu lah. Jadi di dalam harta juga kita masukkan juga warisan itu berupa apa? Jelaskan di situ nilainya berapa. Tuh ini kalau nggak ada, udah lanjut. Nah, ini bukti potong. Bukti potong yang perlu dimasukkan di sini adalah bukti potong yang dari ini saja. Jadi pemilik NPWP ini aja. Jadi sebagai keluarga saja. Sedangkan untuk yang istri tidak perlu Nggak dimasukkan. perlu karena sudah masuk yang di Dimasukkan, final. ya. Ini anggap aja inilah. Dana pensiun Telkom. Bukti pemotong perumut. Biasanya kan 1.01. Nah, itu di bagian tengah atas di bukti potong. Di atas ada. Tanggal bukti potong saya anggap 31 Januari. Jumlah dipotong tadi berapa tadi? Anggap aja gini. Ini sesuaikan dengan ini ya, kawan cek ya. Bukti potong masing-masing. Sesuaikan dengan bukti potong masing-masing ya. Nah, Nah, soalnya ini nanti hitung. ngaruh ini. Soalnya ini nanti ngitung ini.
Ini statusnya apa? Tidak kawin atau kawin dari kawin ya? Tadi kan Kawin kawin, dengan baru anak satu, gitu kan? Oke, Kawin, ya, di ini bawah kan, nanti. lanjut. Nah ini kita ngitung penghasilan netonya. Penghasilan netonya di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan aja dari ini ya, dari apa? Dari bukti Bukti potongnya. potongnya. Ada jumlah penghasilan neto nanti di sana. Nah, ini tinggal masukkan aja ya kawan Mas ya, karena di sini nanti akan hitung-hitungan. Tapi sebenarnya bukan gitu yang itu, bukan kita yang hitung ya. Otomatis. Sistem, jadi nggak perlu repot, bingung dan sebagainya. Seperti yang tadi, tinggal dilanjutkan saja, nggak ada masalah. Betul. Seharusnya nominalnya akan sesuai dengan yang dimasukkan dari bukti potong. Bukti potong, tidak akan pernah meleset kalau hanya Betul. pemberi kerja. Jadi nanti hasilnya SPT-nya akan Nihil. nihil. Nah, Nggak perlu ada yang stop lagi. terus sekarang jadi pertanyaan nih. Ini saya tutup aja ya, saya stop share. Tuh, tak kira mau tutup acaranya. Belum ini. Mau tutup tak? Lanjut dulu. Belum ini, saya lanjut dulu ya, kawan Ojek ya. Ini tadi yang masih kadang ada tanya nih. Saya itu sudah dipotong, mendarat juga loh, wis lapor ya ke Betul. KPP. Tapi Kenapa kok Pak saya harus lapor? Gimana Pak Ari? Oh, jawab ya, Pak. Ya kan itu untuk mengkonfirmasi bahwasannya yang Ya. dilaporkan oleh pemberi kerja itu sesuai. Itu sebenarnya untuk pengawasan juga, kawan pajak. Jadi benar nggak sih yang dilaporkan oleh pemotong tadi Betul. benar-benar sudah disetorkan ke KPP, ke DJP atau DJP. belum? Ya, juga sebenarnya kita juga untuk mengakomodir semua penghasilan. Betul. Kemungkinan nih ada lebih bayar, Ya. atau mungkin juga ada kurang bayar. Benar. Eh, Kalau kurang gimana Pak Ari? Harus dibayar. Bayar. Kalau lebih Bisa dimintakan. bisa dikembalikan. Bisa kembalikan, direstitusi. Nah, di sini kembali lagi, kalau ini biasanya terjadi itu hanya pada mereka yang pekerjaannya lebih dari satu. Iya. Nah itu ya, atau mungkin nanti istrinya menggunakan duit sendiri sehingga pakai memilih terpisah. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya untuk pelaporannya SPT tahunan. Tahunan. Nanti kan ini untuk menjawab juga kalau Jadi sudah banyak. punya NPWP harus ngurus apa lagi ya? Tapi juga di sini banyak juga yang tanyakan cara lapor SPT tahunan seperti apa. Sudah Tadi terjawab. sudah terjawab, sangat mudah, nggak perlu ke KPP. Nah, Oh. misalnya ini sisanya nih ada pertanyaan nih, tak kebut ini ya Kak ya. Kita kebut. Bagaimana cara buka aplikasi sudah, bagaimana cara lapor sudah, pemilih NPWP yang sedang ada di luar negeri. Bagaimana? Untuk pemilih NPWP yang sedang ada di luar negeri, bagaimana cara orang tersebut bisa menyampaikan SPT tahunan? Online. Online, gampang. Eventnya belum punya, bisa email KPP terdaftar tadi. Bisa, sangat mudah sekarang. Jadi nggak perlu harus ke KPP, dan sebenarnya bisa juga dilakukan pakai ini ya, HP ya. Betul. Bisa HP. Tadi saya contohkannya pakai laptop, HP juga bisa. Terus kalau wajib pajak minimal penghasilan berapa ya? Tadi sesuai dengan PTKP ya, hasil dengan PTKP. Form A1 yang kami kirimkan perlu apa? Tanda tangan basah. Tidak ada tanda tangan basah. Semua pelaporan saat ini tidak perlu tanda tangan basah. Pada dasarnya form A1 untuk dari pemberi kerja ya. Itu yang penting sudah dibuat, sudah tertanda-tangan, sudah disahkan dan diberikan kepada karyawannya atau pegawainya. Oh ya, nggak perlu diupload. Kecuali Kalau sedang ada lebih bayar. Semuanya nih ada lebih bayar itu harus bukti pendukungnya wajib diupload. Semua bukti potong wajib diupload kalau kondisinya lebih bayar. Ya. Gitu. Terus satu ini ada lagi apa ini ya? Nah ini ada yang lewat Pak Ari. Apa? Oh tapi ini nanti terakhir aja kayaknya. Kaitan sama PPS. PPS. Ya. Oh ya. Jika pendapatan PTKP di bawah jika pendapatan di bawah PTKP, apa harus lapor SPT tahunan? Tadi kan sudah dijawab. Sudah dijawab. Ya. Wajib selama belum NE. Ya. Lapor sudah. Sebelumnya saya belum pernah mengurus NPWP, tapi pajak saya sudah dikenakan atau dibiayai perusahaan. Setelah dapat NPWP, langkah selanjutnya bagaimana? Tadi itu lapor. Lapor SPT. Hanya perlu lapor. Gaji jauh dari UMR, tak wajib lapor. Tetap. Selama biar nggak lapor gimana? Efektif. Permohonan penetapan non efektif. Maka segera ya kawan pajak ya. Kalau di bawah PTKP, saya nggak ngomongnya UMR ini. Ya. Saya ngomongnya beda-beda PTKP. karena tiap wilayah beda. Kita ngomongnya PTKP. Kalau di bawah PTKP pasti harus tidak dikenakan pajak, maka bisa diajukan NE. Ya. Oh ya, ini kemarin ada beberapa pertanyaan nih. Kalau ikut tes pajak itu bayar nggak sih? Ini kalau aja bisa lihat kalau ada kita minta bayaran sini tak jatuh sih. Jadi saya ingat ini Kak,
kemarin itu banyak WA ya dari pajak ya yang nanyakan, saya dapat telepon, dari mbak kayak Google gitu ya. Kalau Halo. Anda tidak membayar, kalau tidak Nanti membayar, Anda akan gini. ditutup rekening dan sebagainya. Jangan percaya sama sekali ya kawan pajak ya. Telepon yang dari pusat kami hanya Dari 1.500, 200. 1.500, 200 itu saja. Kalau selain dari itu abaikan. Tapi kalau dari chat kita ada 2 nomor nih. Nanti kita juga diabaikan ini Kak. Ya, ada nomor WA di kami, ada 2 yang biasanya keluar untuk memberitahukan. Ada 0811 3051 604 dan atau 0811 3052 604. Jadi harap dicatat itu. Selain itu, kalau ada telepon, konfirmasi dulu ke nomor tadi itu. Benar nggak ini? Itu aja. Iya. Terus untuk UMKM, UMKM ini insya Allah Kamis depan ini. Dicatat. Dicatat jawabannya. Insya Allah yang Kamis depan akan dibahas tentang UMKM. Ada juga yang nanya, kalau kelas pajak SPT tahunan untuk perusahaan kapan? Nanti kelas pajak berikutnya juga. Ya, ada. Insya Allah di bulan ini juga ada. Biar tahu informasinya paling update gimana Pak? Oh ya, bisa follow Instagram kami. KPP kami. Di mana? @pajak SBY Sukomanunggal. Ini saya sering lupa. Di Instagram ya. @pajak SBY Sukomanunggal. Curang lagi ya. @pajak SBY Sukomanunggal. Siap. Ya, itu pertanyaan itu sudah selesai ya. Ada lagi ya tadi dari apa lagi tadi yang PPS tadi? Nah, kalau yang PPS gini, kalau saya sudah ikut PPS, apakah data PPS harus dimasukkan ke SPT tahunan? Ya. Nah, jika iya, apakah masuk ke kolom harta dan hutang? Iya, tetap. Iya, tetap. Tetap. Karena kan kita ikut PPS itu mengakui harta kita dengan penebusan. Malah ini yang tahun pertama ya harus dimasukkan. Tahun 2022 pertama kali dimasukkan harta yang diakui di PPS. Jangan lupa. Dan jangan lupa ditambah lagi lapor investasi. Kalau mereka yang melakukan menginvestasikan kembali. Ya kemarin akan ada repatriasi, ada investasi ya. Mereka jangan lupa untuk melakukan pelaporan investasi. Ada di mana? DJP online. Tetap cari aja nanti ada investasi gitu ya. Ya. Kalau pertanyaan dari form kemarin kayaknya sudah hampir semuanya sudah. Sudah semua ya. Tapi ini banyak juga yang tanya di kolom chat kayaknya. Apa? Oh ya, kita sekarang beranjak ke kolom chat. Kalau yang dari form kayaknya sudah mewakili semua tadi jawaban kita. Ya sekarang kita. Tapi ini nggak capek apa mendengarkan kita terus? Iya. Tapi kita pilih. Oh ya, kawan pajak biar ngomong ke sini ya. Iya. Ya. Kan kita sudah baca-baca. Gimana? Oh kita break dulu. Gimana? Oh iya, makanya ini kan kita mau diskusi langsung. Coba kita dengarkan. Bentar kita break dulu kayaknya. Ya makanya tadi kan aku bilang kalau dengerin kita terus kan capek. Ya. Saya juga sesuatu. Ya. Atau mau coba itu aja langsung? Enggak, saya break dulu lah Kak. Ya break dulu lah Kak. Belum minum saya Kak. Jadi kawan baca tetap stay di sini. Nanti kita akan kembali setelah bersama-sama berikutnya. Setelah ini apa? Ini kita ini dulu aja ya. Kita kuis ya. Iya benar. Saya lupa itu kuis. Sementara itu Kak Cantik, Kak Sela di situ sudah siap sedia untuk sambil kita baca sebentar pertanyaan yang di chat atau nanti kita persiapan untuk menjawab pertanyaan yang langsung. Oke. Kita kuis dulu habis dulu ya. Kita kuis dulu. Kita serahkan dulu ke Kak Operator. Monggo. Sambil mempersiapkan Kak Sela bisa diputar dulu video yang mungkin bisa disaksikan oleh kawan pajak semua. Kita dulu ya kawan pajak ya. Monggo. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua,
Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP. Gunakan kata sandi yang sesuai. Masukkan kode keamanan yang tersedia dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Halo, selamat pagi kawan pajak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas kawan pajak? Gimana kakak operator? Oke, siap. Sekarang kita mulai dengan kuis. Wah, bagi kawan pajak yang mungkin sudah tidak asing lagi, ikutan kembali ya kawan pajak ya. Nanti ada hadiah menarik untuk 5 pemenang kuisis. Linknya sudah saya share di kolom chat. Mungkin kawan pajak bisa ikut meramaikan kuisis. Mungkin diajak juga teman-temannya, boleh. Nanti untuk hadiah akan kami kirimkan ke alamat kawan pajak semuanya. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Nah, untuk kalau mau join kodenya langsung, kodenya yaitu 416424. Saya ulangi kembali, kodenya yaitu 416424. Kuis pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Quizizz. Jadi materinya yang tadi dibahas oleh kakak-kakak kita mengenai NIK dan SPT tahunan. Yang ikut sudah 11. Ayo kawan pajak yang mungkin lainnya yang belum masuk silakan masuk. Yang mungkin teman-temannya di kantor boleh kalau mau diajak ikut kuis. Soalnya ini kan kuisnya kan pribadi kawan pajak ya. Jadi kawan pajak nanti dapat hadiah langsung dari kami. Kalau misalnya skornya itu 5 terbaik. Oke, yang ikut sekarang sudah ada 13 orang. Padahal yang partisipan Zoom-nya ada 103 loh. Kok masih 13 orang ya ini ya? Ayo kawan pajak. Ada Yosua Pirera, ada Vita, ada Niko, Eka Rahmawati, ada Dina, wah, ada Ibu Rima, ada PT Wilbert, ada Mulin Rima, ada Handoyo Purwanto. Wah, namanya sedikit nggak asing sebenarnya. Soalnya kebanyakan kawan pajak ini sudah sering mengikuti kelas pajak di KPP Pratama Surabaya Manunggal. Udah ada 19 orang yang ikut. Ayo, masih saya tungguin sekitar 30 orangan mungkin atau 35-an. Ayo kawan pajak, untuk kodenya, kode kuisisnya
416424. Kemudian kalau mau linknya langsung sudah kami share di chat Zoom ya kawan pajak ya. Yang ada sudah 27, yang ada namanya Pinkan Kandou. Oh, saya pikir penyanyi tadi. Ada ZAZ, ZAS, ada Cal-Cal. Ayo kawan pajak. Ada namanya Arya, sudah 30 orang. Habis ini kita mulai ya kawan pajak. Tapi kalau misalnya waktu saya udah mulai start, kalau misalnya masih mau bergabung boleh kawan pajak. Sudah ada 32, saya tunggu sampai 35. Silakan kawan pajak. Sudah 32 masih an. Ayo yang lainnya. Oh masih 32. Apa mau dimulai? Saya hitung mundur ya kawan pajak ya. 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo teman-temannya pada diajakin boleh. Oh ada bonek, oke. 4, 3, 2, 1. Oke, saya mulai kawan pajak. Wow. Banyak yang benar ya soal pertama sepertinya ini. Pelan-pelan aja jawabnya, enggak apa-apa, yang penting benar kawan pajak. Wah, ada Aku dan Kamu channel. Oke, siap. Aku dan Kamu. Semoga kamu menang ya, Aku dan Kamu. Kemudian kedua disusul oleh Grace. Kemudian ada Sengli. Wah, menyusul Grace nomor 1 sekarang. Ya, di bawah. Ayo yang lainnya. Nah, wow, Aku dan Kamu channel 5 soal jawabannya benar. Semangat. Kemudian ada Nanda, ada Sengli, ada Meli, ada Grace. Wow. Kalau tadi misalnya mengikuti dengan seksama, dengan tempo sesingkat-singkatnya, pasti sudah paham jawabannya. Wow. Ini Laurencia Bella menyusul, Karisma Aprilia juga menyusul. Kita akan mengambil 5 pemenang terbaik untuk kuisisnya. Wah, Aku dan Kamu sudah salah ya jawabnya ya. Oke, masih menunggu. Aku dan Kamu, Grace sudah menyelesaikan kuisnya. Oke, Meli sudah menyelesaikan juga. Ada Nanda juga. Kita akan menunggu sebentar lagi. Oke. Wow, PT BGW menyusul. Karisma Aprilia juga sudah menyelesaikan kuisnya. Anaknya berapa menit lagi nih Kak selesainya Kak? Enggak kelamaan. 1 menit aja lagi. Capek kalau 1/4 ngitungnya. Oke, oh sekarang PT BGW nomor 1. Siap. Ayo yang lainnya menyusul. Saya tunggu 1 menit lagi. Mungkin ada yang masih mau menjawab. Wow. Mia melesat. Wis. Adam juga
melesat ke atas. Oke, saya hitung mundur ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nah, ini sekarang pemenangnya. Yang pertama adalah PT BGW. Kemudian yang kedua adalah Aku dan Kamu Channel. Yang ketiga adalah Mia. Yang keempat adalah Pajak Konblok. Yang kelima adalah Karisma Apriliani. Wah, selamat untuk 5 para pemenang. Saya ulangi kembali, yaitu pertama adalah PT BGW, kemudian Aku dan Kamu Channel. Yang ketiga adalah Mia, kemudian Pajak Konblok, dan yang kelima adalah Karisma Aprilia. Selamat untuk para pemenang. Silakan menyampaikan nama, alamat lengkap, nomor telepon, dan username-nya Quizizz untuk mengetahui siapa kawan pajak yang menang. Kan ada username-nya kadang-kadang. Mungkin di sini Aku dan Kamu, nama aslinya adalah Santi atau mungkin Sandi, kan bisa gitu. Silakan dikirimkan ke alamat ke nomor WA kami, yaitu 08113052 604. Baik kawan pajak, untuk acara berikutnya saya akan kembalikan ke kakak-kakak yang ngenteng-ngenteng ini. Atau mungkin ada video terlebih dahulu atau langsung? Oh langsung, oke. Saya akan kembalikan ya kawan pajak ya. Saya akan stop share dulu. Silakan kakak operator minta tolong. Terima kasih kawan pajak, selamat pagi. Terima kasih Kak Sela, kasih, Kak merinding Sela. banget ya suaranya, cemelentang. Kemerincing. Ya, terima kasih. Kembali lagi kawan pajak ke kami Ari dan Rindawan. Tak kira Ari dan Ira. Ya, kita kali ini habis apa ini? Kita tadi udah jawab-jawab yang versi yang Google Forms. Sekarang kita Tadi ada sekitar 60-an pertanyaan kalau nggak salah. was. Tapi kan Banyak tuh, Kak. beberapa sama pertanyaan. Ya, sebenarnya sama sih, dan insya Allah sudah kami jawab semua ya di presentasi kita ya. Diskusi. Diskusi yang tadi ya. Terus ini kita mengajak kawan pajak juga mungkin ada yang tanya. Boleh. Mungkin satu-satu dulu ya. Satu dulu aja. Mungkin bisa dibuka, ada yang mau raise hand, silakan kawan pajak. Tadi mungkin ada yang di WA, maaf di chat room Zoom-nya, ada yang sudah dijawab nih sama teman-teman kita di penyuluh juga. Dan juga mungkin ada yang belum dijawab, monggo bisa raise hand untuk kami ajak berdialog. Monggo. Mohon maaf, raise hand-nya bukan di video ya. Oh ya benar. Pakai menu raise hand yang ada di Zoom. Iya, raise hand-nya juga di video, kita nggak bisa lihat ya. Harus lihat satu-satu kalau Iya, raise benar. hand di video. Bisa raise hand pakai, ya itu ada satu itu. Dengan Bu Eka Rahmawati coba. Bu Eka Rahmata. Boleh dibantu Rahmawati, ya, untuk boleh. diaktifkan videonya, kita biar bisa bersanding. Ya, kami harap kawan pajak nanti bertanyanya tentang ini ya, untuk kita bahasan kali ini aja. Pemadanan NIK sebagai NPWP dan juga Pelaporan SPT tahunan untuk karyawan. Biar kita fokus untuk yang UMKM insya Allah pekan berikutnya depan ada. Ya. Selamat pagi Ibu Eka Rahmawati. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Saya juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya juga sangat sehat. Ya, bagaimana Ibu? Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Ya mau tanya ini apa terkait tadi kan kalau sebenarnya ada yang MT kan, jadi kalau sebenarnya ada yang hubungan suami istri itu kan hajinya, penghasilannya bisa digabungkan. Nah, yang mau saya tanyakan ketika di pertengahan jalan itu ada perpisahan. Nah, yang awalnya NPWP-nya itu adalah istri ikut suami dan lalu perpisahan kan harus. Nah, yang mau saya tanyakan itu adanya perpisahannya kan otomatis kan harus sendiri-sendiri nih NPWP-nya sendiri lah. Awalnya kan yang terdaftar di lokasi suami. Nah, karena berpisah kan
istri kan lokasinya berbeda. Nah, itu nanti yang istri pengajuannya di lokasi NPWP istrinya atau ikut yang di lokasi suami. Yang pertama, yang kedua, kalau seumpamanya nggak berpisah, masih bersama, itu kan NPWP masih ikut suami. Nah, sedangkan si istrinya itu ada kerja sampingan. Jadi istrinya tuh kerjanya ada 2. Kan suami kan ada kerja sendiri, istrinya juga kerja sendiri. Nah, istrinya ini selain kerja di kantor, dia juga ada sampingan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah si istri ini tidak perlu melakukan SPD tahunannya atau hanya SPD tahunan suami saja? Ya. Istrinya punya NPWP sendiri nggak sebelum berpisah? Sebelum berpisah enggak punya, karena kan Nggak ikut. punya NPWP. Iya. Ini makhluk bayangan atau memang ada Ibu ya? Ada Bu ya? Saya berasa mendengarkan soal dari dosen saya. Saya merasakan mendengarkan kayak ini, kayak apa sinetron tuh berpisah terus. Mohon maaf Ibu. Bercanda Bu. Awas. Monggo Pak Ari mungkin Oke. pertanyaan pertama. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi pertama itu kan tadi kalau nggak salah Ibu saya jelaskan pertanyaan dulu kan gini. Ini dulunya memang gabung jadi suami, betul Ibu ya? Iya. Gabung dengan suami NPWP-nya. Setelah itu baru pertengahan tahun ada perpisahan. Betul. Ya perpisahan otomatis ya berpisah ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan istri? Apakah harus daftarkan NPWP baru? Nah, di sini Ibu yang pasti yang diketahui dulu istri ini bekerja apa enggak untuk yang setelah berpisah bekerja. Nah, sebelum berpisah itu juga bekerja. Ya benar. Jadi gini, untuk yang penghasilan yang sebelum NPWP baru berpisah itu terjadikan dengan suami. Ya. Karena nanti mesti akan dapat ini, biasanya kan untuk penghasilan sampai dengan yang sebelum berpisah digabung dengan suami, sedangkan nanti kalau yang daftar baru, daftar baru ini lokasinya di mana? Lokasinya ada di tempat di mana istri itu berada. KTP-nya di mana ini Bu? Nah, soalnya KTP-nya ada di Sidoarjo. Misalnya Nah, sedangkan awalnya kan kalau suaminya kan di Surabaya. Nah, itu nanti nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kan akan pada waktu ke pemberi kerjanya, karena kan dikasihkan nih NPWP baru ini kan. Nah, pasti istrinya kan kemarin pakai pakai NPWP-nya suami. Ya. Terus setelah nanti dia daftar, dia pakai kan NPWP-nya dia baru kan, NPWP istri sendiri. Kita anggap aja di bulan Juli lah misalnya. Putih potong nanti mesti akan dibikinkan 2. Sama beri kerja mesti akan dibikinkan 2. Satunya untuk atas NPWP yang suami, satunya untuk yang dia punya istri sendiri. Seperti bekerja di tengah tahun gitu ya. Iya, jadi yang untuk yang istri yang tadi bekerja maksudnya sudah berpisah dan punya NPWP sendiri dilaporkan dia sendiri karena ada kewajiban gitu ya. Sedangkan untuk yang tadi yang dibuatkan digabung dengan suami, ya itu masuk di pelaporannya suami semacam itu dan maksudnya di final tadi Bu ya semacam itu. Terus yang kedua tadi tidak berpisah tapi istri selain menjadi karyawan punya kerja sampingan. Nah, kita lihat yang di bagian kolom final tadi adalah istri dari satu pemberi kerja. Kalau ini kan kita bisa bilang dari 2 sumber penghasilan atau 2 pemberi kerja. Mari. Berarti nanti ini pakai formulirnya bukan lagi pakai S ya. Tapi pakai yang 1770 polosan 1770. Dan nanti untuk PTKP-nya Ibu tidak lagi pakai K Bu ya. K saja. Mohon maaf. K saja. Ya, cepat kita mendapatkan diri. Jadi tidak pakai K saja Ibu. Jadi pakai KI. Nah, semacam itu. KI itu kan untuk yang PTKP dari suami yang beristri sendiri yang satu itu Bu ya 54 tambah 4,5 kali 58,5 ditambah lagi dengan PTKP istri sendiri itu dikarenakan beliaunya bekerja di luar ini ya di luar yang penghasilan yang dari pemberi kerja tadi itu karyawan ya jadi nanti penghasilan semua masih dimasukkan ke atas Bu ya dan diperhitungkan semua nanti penghasilannya diperhitungkan kembali dihitungkan semuanya. Bisa jadi munculnya adalah lebih bayar atau kurang bayar. Kemungkinannya kurang bayar. Jadi di sini tidak pakai MT ya karena kan masih satu NPWP. Betul. Istri kan masih belum mempunyai NPWP sendiri kecuali beda lagi kalau punya perjanjian pranikah misalnya. Seumpamanya nih aku punya kerja sendiri nih. Istri ternyata mempunyai NPWP sendiri, suami juga mempunyai NPWP sendiri. Otomatis nanti dihitung lagi pakai MT memilih terpisah tadi. Betul. Itu dengan matching SPT suami dan istri. Memilih terpisah itu sebenarnya Ibu nggak usah mikirnya gini, hitungnya susah tentunya enggak.
di JP online itu yang pelaporan tadi, Betul. tinggal aja isi MT gitu aja. MT nanti otomatis dimintakan NPWP dari suami atau istrinya. Nah, Nanti sinkron. nanti akan disinkronkan gitu kan Bu ya. Nanti berapa bagian dari suami yang harus dibayar Betul. dan istri yang dibayar nanti akan dikurangkan dengan yang sudah dipotong Betul. dalam memberi kerja semacam itu. Nanti mesti ada bagian istri yang dibayar berapa dan Suami berapa? suami Dari juga suami berapa. berapa. Betul. Sudah jelas Ibu? Oh ya baik-baik kalau gitu. Ya. 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 Terima kasih Ibu. Terima Bu Eka. kasih. Pertanyaannya ini mungkin jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Mungkin Ada. saja. Nah, Oh, ada ada. terjadi. Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. Tapi bukan Ibu ya. alhamdulillah. Tapi Pak, maksudnya alhamdulillah bukan belum berpisah. Jangan. Jangan dong. Suruh pilih yang kedua saja. Iya. Ya, terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Mungkin bisa yang lain. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin kita ada agak ngomongnya biar ada ya kita santai. Ini menjelang siang soalnya ini. Ada lagi Terus tadi dari kalau salah. Dengan SAI. SAI Nama bisa. akunnya di sini SAI. Boleh. Ya, selamat siang, Pak. Ya, bisa dinyalakan videonya Pak. Wah, ini mungkin- ngapunten nih, Pak. Oh, Saya iya, pakai iya, PC, Pak. Nyosel, nggak ini ada Bapak webcam. Nyosel SAI ini Bapak siapa? Boleh saya bisa saya panggil lebih akrab Bapak? Faisal, siapa? Pak. Bapak Faisal. Nggih. Bagaimana Bapak Faisal? Silakan Bapak Faisal. Ya, Pak. Ini 2 pertanyaan boleh ya, Pak? Silakan Monggo. Pak. Ya. Jadi yang pertama, Pak. Yang pertama kan ini saya mewakili WP asing, Pak, di sini, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan nanti begitu tahun 2024 WP asing ini yang terdaftar di Sukomanunggal ini itu nanti dia NIK-nya itu pakai apa, Pak ya? Kan dia bukan apa? Bukan residen gitu ya, bukan WNI. Bukan Indonesia kan gitu, Pak ya. Nanti pakai apa itu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, menyambung yang Bu Eka tadi. Itu saya juga tertarik sekarang itu kan ada KI 1, KI 2 itu Pak ya. Status PTKP itu yang saya sebenarnya belum begitu paham, Pak. Itu di pelaporan SPT tadi juga sudah muncul ya Pak PTKP itu. Nah, Dari itu dulu. Sudah ada dari dulu. ada. Ada nggih, ada. Oh. Terus pertanyaannya Nah, pertanyaannya boleh Pak disimulasikan kalau di pelaporan itu tadi kan simulasinya PTKP-nya yang bukan KI-KI gitu Pak. Kalau ketika KI itu seperti apa munculnya Pak? Coba ya nanti saya coba. Sebetulnya yang berbeda nanti hanya di jumlah PTKP-nya. Iya. Pada saat nanti MT coba aja. Kalau enggak Pak. Sebentar aja. Boleh. Ya, ada lagi Pak? Itu aja Pak. Dua. Sudah Pak, 2 saja Pak. Ya. Tenawan. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang untuk NIK. Nah, untuk NIK yang asing, WNA. Untuk WNA nanti akan di default itu ya. Betul. Dari kantor pusat itu ada sendiri Pak, 16 digit. 16 digit dari untuk yang ya, tapi untuk seperti apanya pemberitahuannya ke wajib pajak itu yang nanti. belum ada aturannya Bapak. Tapi yang perlu Bapak ketahui untuk yang asing tidak perlu pemadanan. Betul. Itu tidak perlu pemadanan karena nanti ada default sendiri, ada default sendiri dari kantor pusat itu diberi nomor berapa gitu Pak. Tapi nanti jumlahnya 16 digit. Nah, terkait aturannya bagaimana mendapatkannya dan sebagainya, insya Allah segera akan dibuat secara terinci. Nah, sedangkan untuk yang KI ini sebenarnya semoga ini bisa Pak ya. Saya paling kalau ini saya coba dulu share screen ya sebentar. Buat kita coba munculkan. Munculkan MT gitu Mas. Sebentar. Oh, sudah tak tutup tadi ya, sebentar. Tunggu dulu Pak ya. Mungkin Kak Rindawan ada yang mau disampaikan juga? Saya coba sambil lihat ke kolom chat. Ya, mungkin ada kolom chat lain. Sambil saya siapkan dulu. Ya. Untuk di chat sebentar. Nah, ini sebentar saya share screen dulu. Ditunggu.
Ini mana yang belum dijawab? Ah, Oh, ini sudah ya? Oke. ini Bapak Ibu, ini saya anggap berarti ini saya hapus saja dulu ya untuk yang pemberi kerja 1 ini. Nah, karena nanti kan otomatis ada di perhitungan. Saya lanjutkan aja. Nah, di sini Pak Faisal, nanti kan di sini ada kawin nih ya, kawin. Harus pilih kawin. Kawin. Di sini ada yang untuk KI itu hanya untuk ini, MT sama pisah harta. Kalau hidup berpisah kan otomatis punya NPWP sendiri ya. Sendiri. Sudah tidak lagi pakai perhitungan 2. Betul. KI itu sudah tidak pakai itu lagi, hanya untuk pisah harta sama MT. Saya anggap pakai MT aja ya, Bapak ya. Nah, ini harus dimasukkan kalau saya berlaku sebagai suami, di sini harus saya masukkan dulu NPWP istri saya. Betul. Baca ini aja ya. Tapi nggak bisa untuk diisi 00 ya, karena kalau 00 berarti kan kita anggap NPWP-nya adalah gabung dengan suami. Iya. Ini simulasi aja ya, Pak. Simulasi. Simulasi aja ya ini. Ya, takutnya kalau dikira boleh Enggak, diisi 00. ini nggak boleh ya. Oke. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Harus NPWP aktif yang dimiliki oleh Soalnya pasangan. saya nggak hafal ini NPWP se-Indonesia ini. Ini kan untuk simulasi Pak ya. Apa aja. Jangan pernah diisi 00 Pak ya. Ini jangan pernah diisi 00 ini. Ini saya hanya untuk simulasi. Jadi saya lanjutkan MT ini Pak ya. Lanjut ke A. Lah di sini nanti kan harus dimasukkan nih. Ini yang dimasukkan di sini adalah pekerjaan dari suami aja. Anggap aja ini 1 tahunnya 120 juta gitu ya. 20 juta. Ini saya udah lewati semua lah. Ini anggap aja udah betul gitu. Pada waktu di sini Bapak Ibu nantilah di sini ini ada KI lah, langsung otomatis KI di sini. Nah, KI di sini tinggal dimasukkan aja. KI itu di sini gini, cara hitungnya Kak Rindawan kan nanti untuk PTKP suami sendiri itu berapa? PTKP-nya kan 58,5 kalau beristri ya. Sedangkan untuk istrinya sendiri kan 54 ya ditambahkan. Ya. Nah, tambahkan. Oh iya, istri itu bagaimanapun juga mau tidak mau harus statusnya perpajakannya tidak kawin, tidak boleh diisi kawin. Nah, tambah lagi itu KI-nya. Sedangkan nanti mungkin ada anak 1, tambah di sini lah. Ini lapor sebagai siapa? Sebagai suami atau sebagai istri? Saya sebagai suami. Nah, ini dimasukkan penghasilan itu istrinya berapa? Betul. Di sini anggap aja istrinya nanti 100 juta. Oke. Otomatis nanti di sini Bapak Ibu otomatis akan masuk di sini BPH turutanya ini adalah jatah dari Suaminya. Jatah dari suami. Sedangkan nanti istri kalau ngisi seperti ini dia akan jatahnya istri sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngitung lagi. Kayak kan kalau Bapak Ibu bisa browsing di internet nih, cara hitung MT Pusing. pusing udah. Taruh sini aja udah langsung keluar nih. Untuk suami berapa, untuk istri berapa. Nah, di sini nanti tinggal aja masukkan kredit pajaknya berapa gitu kan ya Kak ya. Langsung dipotong kemarin berapa sama pemberi kerja. Udah selesai. Gampang gitu Pak Faisal. Ya. Itu Pak Faisal yang bisa saya sampaikan. Bentar saya stop screen. Ini contoh-contoh Ya. singkatnya. Ini contoh singkatnya ya Pak Faisal ya. Jadi nanti bisa sesuai dengan bukti potong yang ada atau nanti keadaan yang sebenarnya lah gitu ya. Gimana Pak Faisal? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Pak? Jelas Pak, clear banget Pak. Ini berarti kalau KI ini bisa memungkinkan untuk lebih bayar akhirnya Pak ya. Karena kan kita dari perusahaan kan biasanya kan potong sesuai dengan statusnya dia belum KI itu maksudnya belum digabungkan gitu. Gini Pak, ya, dalam kondisi yang real ada itu kalau seumpamanya nih suami istri punya NPWP sendiri dihitung kembali itu tidak lagi lebih bayar malah Pak. Kalau semuanya dua-duanya sebagai karyawan Pak ya, Betul. itu malah akan menjadi Kemungkinannya jadi kurang bayar. Bisa dibuktikan Pak, nanti coba dihitung-hitung sendiri. Bisa akan kurang bayar ya. Makanya itu kenapa kami sarankan untuk istri yang bekerja Pak ya, untuk menggunakan NPWP suami sebagai NPWP-nya. Itu kenapa? Biar tidak jadi ini kurang bayar. Iya betul. Ya. Jadi biar udah clear dipotong dari perusahaan masing-masing. Kalau tadi kan sudah banyak pakai NPWP suami, otomatis kan masuk ke ini kan Betul, final. betul. Nggak usah diutak lagi. Nah kalau ini kemungkinan besar kalau sama-sama pegawai akan kurang bayar. Nanti Bapak bisa buktikan nanti. Coba. Sebelum ada tanyaan tambahan, pasti akan ada pertanyaan selanjutnya yaitu Gimana? kalau misalnya saya istri dari sebelum menikah saya sudah punya NPWP, nah itu kan jadi punya NPWP sendiri-sendiri. Gimana ya biar enak kayak tadi dibilang bisa diajukan penghapusan untuk NPWP istrinya? Ya benar. Dan melaporkan untuk gabung dengan suami. Benar. Segera lakukan penghapusan NPWP untuk istri, gitu Pak ya. Kalau suaminya tidak menghendaki untuk
perpajakan tersendiri. Betul. Lebih enak itu. Biar yang pusing suaminya aja. Bener. Suaminya biar yang pusing itu lapor ya. Siap. Siap. Oke, Pak. Iya. Terima kasih Iya, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi udah selesai atau? Tapi enggak? Yang resensi sudah. Sudah. Tapi di chat kayaknya Ada. ini sudah, pertanyaan saya sudah terjawab. Sudah dijawab sama Kak Sela ini ya? Iya, terbaik. Sudah semua terbaik ini Kak Sela. Udah, berarti sudah selesai. Kita umumkan aja pemenangnya ya. Boleh. Yang tadi, berarti kita tutup ya. Kan pajak kita tutup untuk Terima kasih pertanyaannya. banyak. Terima kasih banyak. Kami kemudian akan ini di share screen untuk Dari situ nanti. ya. Jadi Kak Sela. Semoga yang kami sampaikan hari ini jika Ya. ada... Belum ditutup ini Kak. Oh, belum ya? Oh, Belum. Tadi saya aja udah buru-buru aja nih. Padahal biar, kok belum diumumkan gitu kan, biar attention-nya ke kita lagi. Oh, ini sudah muncul ya. Oh ini. Sudah. Ya, pemenang souvenir ini mereka Bapak Ibu yang tadi sudah absen dan lengkap dengan surveinya. Ini ada yang kami berikan souvenir, ada Ibu Nanda Dwi Lestari, selamat kepada Ibu Novi juga sama Pak Andoyo Purwanto, Ibu Dela Amangsari dan PT Galaksi Perkasa. Betul. Silakan ini 5 orang ini bisa nanti menghubungi di berapa? 0811 3052 604. Jangan lupa tuliskan identitas, nomor telepon, alamat, dan user Zoom yang digunakan. Apabila ini nama PT, jangan lupa tuliskan nama pribadinya juga. Terus kemudian tulis pemenang souvenir atau pemenang kuis. Yang kuisnya tadi bisa diulang lagi? Nah, ini pemenang kuisnya, ya ini kan agak lebih susah ya. Ya. Ada siapa aja nih? PT BGW, terus ada Akyu Dan dan Camilo. kamu channel, terus kemudian Mia, terus ada Pajak Konblok dan Karisma Aprilia. Sekali Ya. lagi kami ingatkan, untuk konfirmasi bisa dilakukan melalui 0811 3052 604. Silahkan isi identitasnya, yaitu nama, kemudian nomor telepon dan alamat. Jangan lupa tulis juga pemenang souvenir atau pemenang kuis. Dan apabila nama badan, jangan lupa lampirkan nama Ya. pribadinya juga. Paling lambat kami terima besok ya Bapak Ibu. Iya, biar segera Ya, dikirim. kadang itu kami tuh agak terlambat, kadang itu Tunggu-tungguan. kita menunggu biar kami langsung kirimnya sekalian gitu ya. Jadi selesai semua ya udah. Oh, udah. Alhamdulillah kita selesai semua. Jadi sudah beneran boleh ditutup. Kalau tadi kan ini. Ya, insya Allah ditutup. Jangan lupa ini Kak, Gila. follow kami di Instagram. Untuk tadi yang bertanya-tanya kapan ada sosialisasi A, sosialisasi B. Iya benar. Nah, buat tahu update-nya, jangan lupa follow Instagram kami di @pajaksby Sukamanunggal untuk KPP Pratama Surabaya Sukamanunggal. Informasi terupdate, kelas pajak dan lain-lain kita sampaikan di situ. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa melalui nomor mana, Pak? Ada di WA Helpdesk di 0811 3052 604. Nah, semoga yang kita sampaikan tadi Ya bermanfaat dan mohon maaf kalau ada perkataan yang Nah, kami salah atau kurang berkenan, ya. datangi dari kami sendiri. Ya. Terima kasih. Jadi kami sampaikan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli